Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, di sini yang terhormat kepada Bapak Irham selaku dosen materi agama Islam SD dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan dan cintai. Pendidikan multikultural menurut Anderson dan Krusher dalam Yaya Suryana dan Rusdiana, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih lama, yaitu mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. Menurut James Banks, dalam Yaya Suryana dan Rusdiana, mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau bisa dibilang set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus atau bisa disebut ABK, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik sekolah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Menurut Faridah Hanum dalam Yaya Suryana dan Rusdiana, nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, pluralisme, dan nilai perdamaian dan toleransi. Yang pertama, nilai demokratis atau bisa dibilang demokratisasi. Nilai demokratisasi atau keadilan merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. Keadilan merupakan bentuk bahwa setiap insan mendapat sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang kedua, nilai humanisme. Nilai humanisme atau kemanusiaan. Manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia. Keragaman itu dapat berupa ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai pluralisme. Nilai pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman dalam suatu bangsa seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut, melainkan memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Jadi, yang keempat, nilai perdamaian dan toleransi. Perdamaian dan toleransi beragama sulit dibangun karena telah terjadi politik agama. Salah satu penjelasan yang dapat diterima bahwa semua fenomena sosial dan politik, termasuk tindakan politik agama, bermula dari pikiran manusia. Berdasarkan asumsi tersebut, upaya untuk menemukan penyebab dasar politik agama dipusatkan pada faktor kepentingan individu dan kelompok
yang memobilisasikan psikologis orang atas dasar agama. Jadi, nilai-nilai pendidikan multikultural menurut penyusun yaitu nilai keadilan, nilai humanisme, dan nilai pluralisme, nilai perdamaian dan toleransi. Nilai tersebut harus dimiliki oleh setiap umat manusia agar terjaganya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, sekian dari vlog saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maula Moldia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ali Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural adalah menurut Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural berawal dari saling kenal mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk memberi manfaat. Jadi semakin kuat kita mengenal satu sama lain, maka semakin kuat juga untuk terbuka saling memberi manfaat. Karena itu ayat tersebut menekankan perlunya saling mengenal guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dampaknya tercermin kepada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang pendidikan multikultural yang menyatakan bahwa tidak wajar seseorang berbangga diri atau sombong dan merasa dirinya itu lebih tinggi dari orang lain, bukan saja antara satu bangsa, satu atau warna kulit dengan selainnya maupun antara jenis kelamin, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah. Dalam Islam hal tersebut dikenal dengan toleransi atau dalam bahasa Arabnya itu tasamuh. Sikap ini dapat ditujukan dengan sikap sabar menghadapi keyakinan-keyakinan orang lain, pendapat-pendapat mereka, dan amal-amal mereka walaupun bertentangan dengan keyakinan kita dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita juga dilarang menyerang, menyakiti, dan mencela orang lain dengan tidak sependapat dengan kita. Jadi pelaksanaan pendidikan multikultural yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini harus dimiliki oleh umat Islam supaya tidak terjadi permusuhan dengan agama. Jadi dalam surat Al-Hujurat ini kita tuh tidak boleh untuk berbangga diri, untuk menjatuhkan orang lain, tidak boleh sombong, karena sesungguhnya kita di mata Allah itu sama aja, semua itu sama aja. Tafsir ayat-ayat tentang pendidikan multikultural. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaa'am min nisaa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal aiman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi ayat di sini menjelaskan kita sebagai umat Islam tidak boleh mengolok-olok satu sama lain, karena bisa jadi yang kita olok itu lebih baik dari kita. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan dalam panggilan yang buruk atau fasik. Dan juga kita tidak boleh memanggil orang dengan nama yang buruk, karena setiap orang itu mempunyai nama yang bagus dan punya arti yang bagus dari masing-masing nama itu. Jadi kita nggak boleh misal manggil nama dia apa gitu yang buruk, itu nggak boleh. Kata yaksar atau memperolok-olok yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan baik dengan ucapan, perbuatan atau perilaku. Jadi yaksar, kata yaksar dalam ayat tadi itu artinya memperolok-olok, yaitu maksudnya menyebutkan kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Dan kata kaum biasa digunakan untuk menunjukkan kelompok manusia. Jadi kaum yang saya artikan tadi dalam terjemah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayta fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan karena sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggujingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sifat prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggibahkan orang lain sangat dilarang oleh agama Islam. Karena sifat tersebut perbuatan tercela dan membuat masyarakat tercerai-berai. Maka dari itu, di dalam ayat tersebut diperlukan adanya perdamaian sesama muslim supaya tidak saling bermusuhan.